kami, yaitu Marsha dan Naima dalam tema podcast yang seru banget nih hari ini, yaitu mengulik sejarah yang ada di Indonesia. Jadi kita pengen ngebahas tragisnya masa-masa di mana era kemerdekaan itu terjadi, yaitu adalah malam berdarah yang mengubah sejarah Indonesia sepenuhnya. Jadi bayangin deh teman-teman, pas malam di akhir September tahun 1165, di saat masyarakat Jakarta tuh lagi sibuk-sibuknya melakukan kegiatan dan banyaknya sih tidur ya di malam semalam itu, tapi ternyata ada loh pasukan Cakrawirawa yang lagi menjalankan satu misi khusus, yaitu menculik TNI Angkatan Darat. Nah, gimana tuh? Nah, iya bener banget. Nah, situ tuh nggak ada yang nyangka kalau misalnya malam itu tuh bakal jadi awal dari peristiwa kelamnya dalam sejarah Indonesia, gerakan 30 September tahun 1965 atau yang sering kita kenal sebagai G30 SPKI. Teman-teman penasaran gak sih gimana latar belakangnya dan kenapa PKI itu melakukan tindakan tersebut yang justru itu merugikan gak sih bagi bangsa kita? Bener banget. Jadi kejadian tragis ini tuh bermula pada tahun 1965 yang saat itu tuh politik Indonesia lagi panas-panasnya banget dan ada 3 kekuatan besar waktu itu. Apa aja sih, Nen? Nah, yang pertama itu ada TNI Angkatan Darat yang punya pengaruh besar di pemerintahan. Yang kedua ada Partai Komunis Indonesia atau PKI, partai komunis terbesar keempat di dunia waktu itu. Dan yang terakhir yaitu presiden kita yang pertama, Presiden Soekarno, yang berusaha menyeimbangkan 2 kekuatan besar ini lewat politik Nasakom, nasionalisme, agama, dan komunisme. Tapi bukannya stabil nih Cey, justru malah makin tegang negara kita. PKI itu pengennya mereka tuh punya pengaruh yang besar di pemerintahan dan di militer. Sementara banyak perwira TNI Angkatan Darat curiga kalau PKI ini punya agenda tersembunyi yang buat ngerebut kekuasaannya. Tapi kalau dipikir-pikir bener juga sih. Kalau kita bisa bilang tuh G30 SPKI ini adalah salah satu pengkhianatan yang besar banget gak sih di Indonesia ini. Jadi peristiwa tersebut tuh terjadi pada malam hari nih teman-teman, tepatnya pada pergantian dari tanggal 30 Oktober. Nah bener banget, jadi bisa dikatakan gak sih Nem kalau misalnya peristiwa G30 SPKI itu tuh peristiwa pengkhianatan yang besar banget di Indonesia buat negara ini. Kita. Nah peristiwa tersebut tuh terjadi tepatnya pada malam 30 September menuju tanggal 1 Oktober nih teman-teman. Tragedi ini tuh melibatkan pasukan Cakrawirawa dan juga Partai Komunis Indonesia atau PKI. Nah, gerakan ini itu memiliki tujuan untuk menggulingkan pemerintahan Presiden Soekarno atau presiden pertama kita. Tapi nggak cuma itu teman-teman, mereka tuh juga menginginkan pemerintahan Indonesia berubah menjadi pemerintahan komunis. G30 SPKI dipimpin langsung oleh ketua pada saat itu yang bernama D.N. Aidit. Oh, D.N. Aidit. Yes, pernah dengar nggak sih namanya? Sering banget. Jadi D.N. Aidit ini tuh ketua partai dari PKI ini, dan dia tuh gencar banget ngasih hasutan ke banyak orang dan warga-warga yang ada di Indonesia juga untuk mendukung partai komunis ini. Jadi dia tuh sering banget kayak ngasih pengetahuan gitu loh ke masyarakat kayak PKI ini tuh bagus banget loh, dan program-program yang mereka jalan itu juga keren-keren banget. Jadi masyarakat tuh mereka tuh ingin menarik atensi masyarakat gitu. Nah, mereka itu juga ngasih iming-iming nih kalau Indonesia akan lebih maju di bawah kuasa mereka dan jadi sentosa gitu, jadi kayak damai juga. Terus habis itu juga kayak lebih teratur gitu ya negara kita jadinya, lebih maju, terjamin juga. Banyak yang tahu PKI sebagai kelompok pengkhianatan negara, tapi ternyata PKI udah ada bahkan dari zaman pemerintahan Hindia Belanda loh. Awalnya, PKI ini lahir dari organisasi komunis yang namanya ISDF, yang didirikan oleh Hans Sniffliet pada tahun 1914. Waktu baru dibentuk, anggotanya sekitar 80-an orang dari Partai Sosialis Belanda. Tapi, paham sosialisme ini cepat banget nyebarnya ke rakyat Indonesia, terutama kaum buruh dan tani. Tokoh-tokohnya kayak Semaun, Darsono, Alimin, dan Musso ikut bergerak melawan sistem kapitalis Hindia Belanda. Tahun 1920, ISDF berubah jadi PKH atau Perserikatan Komunis Hindia Belanda.
dan 4 tahun kemudian resmi jadi Partai Komunis Indonesia atau PKI. PKI mulai aktif ngadain perlawanan, tapi karena dianggap berbahaya, pemerintah Belanda langsung menindak keras. Banyak tokohnya yang ditangkap atau diasingkan, dan sebagian bahkan kabur ke Rusia. Nah, fun fact nih guys, kembalinya PKI ini tidak dianggap dan tidak digubris oleh bangsa Indonesia yang baru merdeka. Presiden Soekarno tidak menganggap PKI tersebut, namun karena PKI kerap kali melakukan tindakan yang meresahkan masyarakat, Soekarno akhirnya mengangkat tokoh PKI Amir Syarifuddin H. menjadi Perdana Menteri atau dikenal dengan Kabinet Amir Syarifuddin. Setelah itu, melalui kekuasaan ini, Amir memasukkan kader PKI dan tokoh PKI di jajaran tentara, mulai dari Angkatan Laut, Angkatan Darat, dan Angkatan Udara, maupun kepolisian. Tapi sayangnya, setelah perjanjian Renville yang malah merugikan Indonesia, dia dijatuhkan dan akhirnya ikut pemberontakan Madiun bareng Musso. Setelah peristiwa itu, muncul lagi nama besar Den Aidit yang memimpin PKI dari tahun 1950-an sampai 1965. Di masa ini, PKI makin kuat dan deket banget sama Presiden Soekarno. Tapi, puncaknya terjadi di peristiwa G30 SPKI pada tahun 1965. Gerakan yang tujuannya menggulingkan pemerintahan. Dari situlah, PKI resmi dibubarkan dan dianggap sebagai pengkhianatan negara. Nah, lanjut ke tahun 1948, ada peristiwa besar yang dikenal dengan pemberontakan Madiun. Waktu itu, PKI di bawah pimpinan Musso berusaha ngambil alih kekuasaan dari pemerintah Indonesia yang baru merdeka. Tapi, Presiden Soekarno langsung bertindak tegas dan menumpas pemberontakan itu. Musso tewas dan tokoh-tokoh PKI lain ditangkap. Fun fact, kalian tahu nggak sih kalau G30 SPKI itu juga terjadi di Yogyakarta. Jadi, bukan cuma di Jakarta. Awal mula dari gerakan ini hanya bertujuan untuk menculik dan membawa paksa para jenderal dan juga perwira ke lubang buaya. Akan tetapi, terdapat beberapa prajurit Cakrawirawa yang memutuskan untuk membunuh perwira tinggi dan juga jenderal yang mereka bawa ke lubang buaya. Jenderal yang menjadi korban salah satu peristiwa PKI itu ada Jenderal Ahmad Yani, Jenderal Tirtodarmo Haryono, Jenderal Raden Suprapto, Jenderal Panjaitan, Jenderal S. Parman, Jenderal Sutoyo Siswomi Harjo, Kolonel Katamso Darmokusumo, korban dari tragedi G30 SPKI di Yogyakarta, Letnan Kolonel Sugiono Mangunwiyoto, korban G30 SPKI di Yogyakarta, dan Kapten Letu Pire Tendean dan Ade Irma Suryani Nasution. Nah, Mace, kamu tahu nggak sih kalau misalnya G30 SPKI ini tuh bukan cuman tentang cerita perbuatan kekuasaan doang, tapi juga tentang gimana politik, ideologi, dan ketakutan bisa mengubah sejarah negara. Nah, pantesan ya, padahal banyak banget hal dan peristiwa yang masih diperdebatkan nih teman-teman sampai sekarang, karena sebenarnya data-data atau fakta siapa dalang sebenarnya dan gimana kebenaran di balik peristiwa itu terjadi tuh masih perlu kita bahas lebih lanjut dan kita cari kebenarannya, karena banyak data yang hilang nggak sih? Bener banget, itu bener banget Mace. Masih banyak aslinya data-data yang masih hilang dan belum kita ketahui sampai sekarang. Tapi satu hal yang pasti, kita harus belajar dari data-data yang hilang itu. Kita harus lebih teliti lagi kalau misalnya kita ada masalah di negara, dan kita jangan jadi orang yang bodoh dan mau dibohongin sama pemerintah aja. Setuju banget, karena kita harus banyak-banyak pemikiran kritis tentang sejarah-sejarah yang dikemukakan oleh pemerintah, karena kita nggak tahu kan aslinya tuh kayak gimana, di balik layar itu gimana, apakah itu adalah fakta yang bisa kita percayai atau tidak. Tapi biar generasi kita itu bisa mencegah hal ini terjadi, kita juga harus mengulik nih kebenaran itu. Ya, kita harus lebih tahu tentang sejarah negara kita sendiri apalagi. Tapi pembahasan sejarah kayak gitu tuh seru ya. Seru banget, seru banget. Teman-teman, semua nantikan episode selanjutnya dari podcast kami yang akan selalu menyenangkan. Kami pamit undur diri. Bye bye.